Lalu coba langsung nyalakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Kawan-kawan, setelah kemarin review rumahnya Ma Umut, dan sekarang saya dan Kang Sopyan akan bergegas ke rumahnya Kang Udung. Seperti apa nanti perkembangan terbarunya rumah Kang Udung. Namun kawan-kawan, sebelum saya berangkat ke rumahnya Kang Udung, saya ada informasi dari Kang Sopyan bahwa ada anak yatim katanya. Namanya siapa namanya, Neng? Aisyah. Namanya Aisyah. Yang tidak ada siapa, bapak atau ibu? Ayah. Ayahnya, berarti anak yatim kawan-kawan ya. Dan untuk itu kawan-kawan, seperti biasa saya akan menyalurkan dana dari donatur Petualangan Alam Desaku. Untuk itu kita akan berikan dari hamba Allah di Sydney, Australia. Ibu, ini saya berikan ya uangnya untuk anak yatim. Mudah-mudahan amal baiknya nanti diterima oleh ibu. Amin, ya. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk adiknya ya, Aisyah ya. Kelas berapa sayang sekarang sekolah? 4. Kelas 4 SD ya. Ini ada ya, nih dari hamba Allah di Sydney, Australia ya. Terima kasih banyak untuk hamba Allah di Sydney, Australia yang hampir setiap bulan rutin mengirimkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada masyarakat di perkampungan yang tidak mampu, anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu. Sekali lagi mudah-mudahan hamba Allah di Sydney, Australia dipermudahkan segala urusannya, sehat panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kawan-kawan, sekarang kita akan gaskeun ke rumahnya Kang Udung. Kawan-kawan Petualangan Alam Desaku, alhamdulillah saya dan Kang Sopyan sudah sampai di sekitar rumahnya Kang Udung. Dan kali ini saya masuk dari depan kampung, Kang. Ya, dan kampungnya itu depannya itu adalah sebelah sana kawan-kawan. Sementara rumah Kang Udung itu ada ke sebelah sana. Saya akan kasih lihat dulu kepada teman-teman depan kampung daripada rumah Kang Udung. Nah, ini kawan-kawan seperti ini ya. Nah, kawan-kawan, itu yang ada rumah di sana itu adalah merupakan jalan desa, jalan kecamatan lah, jalan besar yang bisa dilalui mobil. Jadi bahan-bahan material tuh turunnya di sana. Dan kemarin diangkut melalui jalan ini. Maaf pakai tangan kiri ya. Diangkut melalui jalan ini ya, dan ini juga tanjakannya lumayan. Ya, dari sini kurang lebih 800 meter ada sampai ke sana, cukup jauh kawan-kawan. Ya, di sana. Nah, jadi sekarang saya akan ke rumahnya Kang Udung melalui jalan ini kawan-kawan nih. Nah, ke sebelah sana ya, dan seperti apa? Mari ikuti bersama Petualangan Alam Desaku. Dan inilah kawan-kawan dari bagian depan nih. Sebetulnya depannya tadi masih jauh di sana, namun kurang lebih seperti inilah. Dan langsung begitu habis tanjakan ini sudah ada lapangan poli. Dan di samping lapangan poli itulah rumah Kang Udung dibangun kawan-kawan. Nah, ini dia lapangan polinya sudah ada di depan. Biasanya saya dari arah sebelah sini kawan-kawan turunnya tuh. Ya, karena rumah Kang Sopyan itu adanya di sebelah sana. Rumah Kang Sopyan di sebelah sana. Jadi kalau saya turun itu melalui jalan ke sana, di mana Kang Udung di sana tinggal, lalu ke sini. Dan kalau kemarin kawan-kawan saya dari arah sana pernah, di mana rumah Kang Sopyan tinggal di sana. Jadi ke sini dulu saya melalui gunung-gunung ini, lalu turun, lalu ini rumah Kang Udung. Dan sekarang saya melalui depan kampung kawan-kawan. Mayan ngos-ngosan. Ini dia rumah Kang Udung yang hampir selesai dibangun kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, waduh kawan-kawan nih, ajib ya. Alhamdulillah, ini ada teras-terasnya kawan-kawan ya. Kalau untuk dapurnya nih kawan-kawan, ini permanen ya, permanen.
Dan kelihatannya Pak Haji ini sedang apa nih, ngecat ya. Wah, ada ininya juga ya ini. Ada sisa-sisa dibuatkan ini ya, dibuatkan teras begini. Alhamdulillah. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Kang Udung sehat. Kemana sih itu? Sekolah. Ya. Ya, ini lagi ngecat ini. Ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Itu Kang Sopyan seperti biasa silakan diberikan aja. Ya. Pak Haji, ya tolong diterima dulu Pak Haji. Tolong diterima dulu. Itu ada handle pintu jalosi. Terus jendela, terus lampu. Lampu langsung dipasang Kang Udung, lampu-lampu Kang Udung ya. Terus ini rokok kopi 9. Wah, penyemangat. Siap. Oke, Pak Haji silakan ya. Jadi Pak Haji lagi cat jendela nih. Oh, warna catnya kopi-kopi begini ya. Mantap sekali ya. Alhamdulillah. Dan mari kita lihat kawan-kawan rumah nampak dari luar dulu ya. Baiklah kawan-kawan, kita akan memulai review perkembangan terbaru rumahnya Kang Udung ya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa rumah ini dilengkapi juga dengan teras nih. Alhamdulillah, sehingga tidak terlalu becek. Untuk kaca-kacanya insya Allah hari ini bisa terpasang Pak Haji ya. Kaca-kacanya dan pintu-pintunya dan catnya juga ini cukup kalem dan bikin adem kawan-kawan ya. Jadi rumah ini nampak lebih cool sedikit. Kelihatannya kalau rumah Maumut kemarin begitu juga terjemur sinar matahari, putih pula, tak ada tanaman di depannya, terlihat lebih apa ya, terlalu kontras banget gitu kawan-kawan. Nah kalau punya Kang Udung ini pilihannya seperti ini catnya ya, jadi alhamdulillah terlihat lebih adem lah kelihatannya. Dan ini kawan-kawan bagian sampingnya. Untuk kanopinya juga sudah terpasang dan saya lihat ini kokoh banget kawan-kawan ya. Alhamdulillah cukup rapi juga dengan catnya yang tidak terlalu ngejreng banget, kalem, dan ini membuat mata juga cukup teduh kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Untuk terasnya ini bentuknya L kawan-kawan. Jadi untuk ke sebelah sini, maaf pakai tangan kiri. Untuk ke sebelah sini itu tidak menggunakan teras ya. Saya rasa yang ini mungkin nanti juga akan sangat jarang dilalui. Namun yang paling penting ini depannya kawan-kawan nih. Alhamdulillah nih ya. Jadi ada bahan lebih digunakan untuk teras seperti ini kawan-kawan. Sampai seputarannya ke sana. Dan ini juga ada list-listnya bagus banget nih kawan-kawan. Saya suka nih. Nah ini kawan-kawan nih ya. Yang kemarin tidak sempat saya bahas nih. List. Jadi nampak lebih rapi dan lebih cantik kawan-kawan. Ya alhamdulillah. Untuk bagian belakang dapur ini juga sudah dicat kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti tinggal pemasangan jendela aja yang hari ini saya yakin selesai. Dan kebetulan juga engsel-engselnya juga sudah bawakan hari ini kawan-kawan. Sekarang mari kita masuk ke bagian dapur dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Nah ini calon pintunya kawan-kawan nih. Motif pintunya ini ya. Wah ini kayunya lumayan nih. Kayu bagus nih. Suren ya? Ya, suren ya. Ini bagian dapurnya kawan-kawan ya. Dapurnya ini adalah 4 kali 2,5 meter kawan-kawan. Cukup luas ini dapurnya. Ya, luas nih alhamdulillah. Jadi nanti kawan-kawan untuk dapur saya akan berikan 2,5 meter. Biasanya lebarnya itu dari sini sampai ke sana itu saya selalu 2 meter kawan-kawan. Tapi saya perhatikan di beberapa yang sudah saya bedah terlalu sempit kawan-kawan. Akhirnya kita akan standarkan dengan 2,5 meter saja. Dan ini juga ada buat tungkunya nih kawan-kawan nih. Nah tungku di sini ya. Jadi alhamdulillah nih. Nah kalau Kang Udung goreng singkong atau masak-masak di sini nanti ya, ada penerangan yang cukup dari sini kawan-kawan. Nih luas jendelanya juga cukup luas. Jadi cukup udah begitu nggak pengap. Ini bisa sambil dibuka ya. Setelah itu juga kawan-kawan, di atasnya tungku ada ventilasi udara. Dan ini juga untuk bagian atasnya nih, ini juga dibuka seperti ini tuh. Nah ya, dibuka seperti ini. Jadi ventilasi udara banyak banget di sini. Jadi insya Allah dapur ini tidak akan pengap. Mari sekarang kita lihat kamar mandinya. Wah kamar mandinya juga sudah diaci. Dan ini catnya ini belum beres ya catnya. Nanti kita akan minta dicatin.
Karena ini catnya ini cat tembok biasa, harusnya ini pakai no drop yang waterproof ya. Untuk plafonnya juga sudah ya, lampu-lampunya sudah kita bawakan dan sekarang akan ada pemasangan kawan-kawan. Ini keramiknya juga sudah terpasang, dan untuk bagian toiletnya, klosetnya itu belum terpasang kawan-kawan. Saya sudah tanya ke Pak Haji tadi, belum Pak katanya itu. Oke, saya bilang ya, karena ini belum beres yang sebelah sininya. Jadi ini yang sebelah sini masih dalam proses ya, yang sebelah sini nih. Pintu WC juga sudah terpasang dengan baik, dan ini hasilnya kawan-kawan yang kemarin saya kira ini jadi jelek gitu, tapi ternyata jadi bagus kawan-kawan ya. Sampai sini awalnya sih saya kan minta sampai ke depan sini kawan-kawan, tapi dengan seperti begini juga jadi terlihat bagus lah, rapih ya tuh, jadi seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya, nah ini bawahnya kolong kawan-kawan. Nah ini bagian kolongnya juga sudah ditutup, bahkan dilapisi dengan GRC, jadi nampak lebih rapih kawan-kawan. Sekarang mari masuk ke ruangan tamunya Kang Udung ya. Ruangan tamu ini lebarnya 2 meter kawan-kawan, dan panjangnya 4 meter. Ini cukup luas banget untuk Kang Udung dan anaknya kawan-kawan ya. Ditambah lagi jendela yang cukup luas, yang itu 1 jendela, yang ini 2 jendela, dan pintu ke sana. Jadi pandangan Masya Allah tabarakallah. Mari kita lihat lebih dekat kawan-kawan, pandangan dari rumah Kang Udung nantinya seperti apa. Nah ini kawan-kawan, Masya Allah tabarakallah, seneng dan seger banget kawan-kawan tuh ya. Ada rumah-rumah tetangga di sebelah sana. Ini ada rumah tetangganya juga, itu rumah tetangga, dan sebelah sana rumah tetangga. Ya, jadi Kang Udung di sini bisa santai-santai sambil melihat hijaunya alam dan juga pegunungan yang ada di sebelah sana kawan-kawan ya. Nah, Kang Udung terus nguruk ya. Ya, lanjutkan Kang Udung. Dan ini kawan-kawan ke sebelah sini juga udah rumah tetangga tuh ya, rumah tetangganya di sebelah atas. Jadi Kang Udung jelas banget di sini itu tidak terlalu jauh dari tetangga-tetangganya, cukup dekat sekali. Sekarang mari kita lihat untuk bagian kamar yang kedua dulu kawan-kawan. Nah ini kamar yang kedua, ini ukurannya 2 x 2 meter kawan-kawan. Ini untuk anaknya cukup kawan-kawan ya. Untuk anak Kang Udung dilengkapi dengan jendela juga. Nah jadi nanti di sini tidak pengap juga, ada angin-angin. Jendela juga nanti bisa dibuka kawan-kawan, dan juga ada penerangan. Jadi kalau siang hari tidak melulu harus menggunakan listrik. Listrik bisa dimatikan dan artinya bisa menghemat daya kawan-kawan. Ya, terus kita lihat kamar yang pertama. Ini mungkin kamarnya Kang Udung atau mungkin kamar anaknya, saya kurang tahu. Yang ini ukurannya 240 kawan-kawan, 240 x 2 meter. Ini cukup luas, jadi nanti ada space untuk sholat juga, atau mungkin sholat juga kawan-kawan bisa di ruang tamu ya. Dan ini ada jendela juga, nanti jendela bisa kebuka, dan alhasil pemandangannya kawan-kawan sangat luar biasa tuh. Masya Allah tabarakallah, dari jendelanya Kang Udung pemandangannya sangat nikmat sekali kawan-kawan. Insya Allah suatu saat nanti saya akan menginap di sini kawan-kawan. Kedua kamar ini dindingnya kita double kawan-kawan ya. Tuh, ini di double, dan langit-langit juga sudah selesai ya. Lalu untuk yang kamar anaknya juga sama kawan-kawan. Mari kita kembali ke sini ya. Ini juga udah di double tuh ya. Alhamdulillah sudah di double. Oke. Ini bagian langit-langit ruangan tamunya kawan-kawan ya. Cukup rapih kawan-kawan. Cukup rapi, dan ini lampunya Masya Allah gede banget ya. Nanti kita akan ganti yang dari hamba Allah Cikarang yang menggunakan Philips ya. Itu nanti kita akan pasang-pasangin kawan-kawan. Untuk lantai dari depan sampai dengan ke belakang ya, sampai dengan ke kamar yang kedua juga sudah selesai dan sudah cukup rapi kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini adalah pandangan dari ruang tamu menuju ke dapur seperti ini kawan-kawan. Nah ya, tuh dapurnya seperti ini. Ini cukup luas sekali, cukup luas sekali. Nah ini kawan-kawan, catnya ini belum beres ya, kelihatan agak sedikit belang-belang. Dan saya lupa menyampaikan kepada beliau-beliau orang, seharusnya ini jangan dicat dulu. Udahlah, ini kita akan hentikan dulu pengecatan ini kawan-kawan ya, karena tembok ini masih basah. Harusnya tunggu dulu 2 sampai dengan 3 minggu untuk menunggu kekeringan.
sehingga nanti hasil catnya bagus. Kalau ini kawan-kawan lihat, mungkin saya akan kasih lihat dulu lebih dekat ya. Inilah hasil catnya kawan-kawan bila tembok masih basah. Ya harusnya 2 minggu 3 minggu didiamkan dulu. Dan apabila ini didobel mau sebalik 2 balik 3 balik juga tetap hasilnya akan seperti begini kawan-kawan, karena dia belum benar-benar kering. Jadi yang ini nanti ditangguhkan saja, jangan sampai dilanjutkan untuk pengecatan bagian temboknya. Oke, nampak dari ruang tamu dapurnya benar-benar cukup luas kawan-kawan ya. Cukup luas, sangat cukup banget ini untuk Kang Udung. Ya, dan ini pintu keluarnya bagian dapurnya seperti ini kawan-kawan tuh ya. Nah, ini sudah ke jalan kawan-kawan nih ya. Jalan dari depan ini bisa ke sini, dan nanti insya Allah katanya si bapak yang dulu menjual tanah ini, anaknya sebentar lagi mungkin ya akan juga dibangun di sebelah sana, maaf pakai tangan kiri ya, di sini. Ini nanti akan diratakan katanya, akan dibangun rumah di sana. Jadi makin banyak di sini nanti yang bertetanggaan dengan Kang Udung kawan-kawan. Kawan-kawan, petualangan alam desaku seperti saya sampaikan di review pembangunan rumah Ma'umut, bahwa setiap pekerja yang membangun rumah ya itu memiliki gaya yang berbeda-beda kawan-kawan. Nah, untuk pembangunan yang ini, entahlah ini kawan-kawan bagaimana ceritanya. Jadi harusnya itu bagian-bagian dalam tulangnya itu menggunakan kayu panel. Ini malah jadi menggunakan kaso, hasil jadi double-double kawan-kawan. Ya harusnya pakai panel supaya tidak tambah lagi kayu. Jadi kalau misalnya di kayu panel itu kan sama dengan kusen lebarnya kawan-kawan, seperti beginilah. Jadi tidak out juga tidak in, sehingga pada saat nanti dilapis dari sini oleh asbes itu nggak usah nambah kayu. Di sini dilapis, di dalam dilapis, gitu. Nah kalau ini yang digunakan kaso, alhasil di sini ditambah kaso, di sini kaso. Jadi ini kasonya banyak banget kawan-kawan. Ya saya juga tidak paham dengan gaya mereka seperti itu. Yang jelas pembangunan rumah Kang Udung ini memang agak sedikit mahal kawan-kawan. Selain memang harga-harga di sini lumayan sangat-sangat kencang banget ya. Jadi itu juga kawan-kawan merupakan satu pemborosan dalam penggunaan kayu. Ya karena ada kesalahan itu. Terus yang kedua kawan-kawan yang mengakibatkan rumah ini mahal, juga ada ongkos tarik. Ya ada ongkos tarik atau biaya angkut bahan-bahan material kawan-kawan. Yang ketiga, rumah Kang Udung ini ada 2 kamar. Terus yang keempat, ya kelihatan mahal karena memang tanahnya juga beli. Tanah beli, dan juga yang kelima adalah dapurnya full permanen kawan-kawan. Ya full permanen. Biasanya kan hanya kamar mandinya saja. Nah kalau ini full permanen kawan-kawan. Dan dapurnya juga ini luasnya 2,5 meter kawan-kawan. Biasanya kan saya pakai 2 meter saja. Nah ini yang 0,5 meter juga lumayan kawan-kawan ya. 0,5 meter dikali berapa meter kesananya, ya itu kan jadi tambah banyak kawan-kawan. Mungkin kalau bicaranya lah kan bedanya 0,5 meter. Nah tapi kawan-kawan 0,5 meter kali berapa sentimeter gitu. Ya akhirnya jadinya banyak bahan material yang memang mengakibatkan rumah ini lebih mahal kawan-kawan. Terus terang ini lebih mahal ya. Nah, buat saya wah, ini untuk pemasangan colokan dan stop kontak dan lain-lainnya, kelistrikan cukup rapih nih. Oke. Ya, hebat nih Pak Haji, ini cukup rapih, cukup bagus, dan saya lihat di semua stop kontak cukup rapih seperti itu kawan-kawan. Dan sekarang Kang Sopyan akan mengganti lampu ya dengan Philip ya Kang ya. Philip itu. Oke. Ya. Jadi ini lampu siapa yang ini ya? Lampu tetangga. Oh, lampu tetangga pinjam. Oke. Nyampe nggak Kang? Nyampe. Oh, nyampe ya. Luar biasa Kang. Oke. Lalu coba langsung nyalakan Kang. Nyala Kang. Ya, oke Kang. Mari kita ganti semuanya Kang. Ya. Siap. Kang, sebentar. Kasih lihat dulu Kang. Ini bohlamnya apa Kang? Yang ini. Ya, nanti takutnya. Nah, apa nih Kang? Philip. Ya, ini dari hamba Allah di Cikarang. Silakan Kang. Ya. Lampu-lampu ini adalah sisa daripada pembangunan Masjid Al-Mubarakah di kampung saya. Ya. Jadi mari kita pasang Kang. Ya, terima kasih. Ini juga untuk hamba Allah. Mudah-mudahan ini juga jadi penerangan nanti. Amin, amin. Ya, baik di alam kubur ataupun di alam akhiratnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Coba dinyalakan. Jreng. Mantap, Kang. Oke, Kang. Awas hati-hati, Kang. Iya. Oke. Coba dinyalakan. Mantap, Kang. Ulah tengah tuh Kang Udung kata ada sisina tuh bisa ngegebros. Gitu. Karena iya tuh. Bisa tuh. Onok Ji. Jatuh. Ganti nanti aja. Nanti pakai ini nih. Nanti pakai ini nih Kang nih. Nanti ini kan masih dipakai nih kuda-kuda ini nih. Pak Haji itu. Oh Pak Haji, wah langsung kalau dia mah karangem, boy. Karangem Pak Haji mah jangkung iya tuh. Atlet poli nih kawan-kawan, masa mudanya nih. Oke, coba Kang Udung hurungkan Kang Udung. Coba jerengkeun. Nah. Oke, ya mantap. Kang Sopyan, Kang Udung dan Kang Haji, saya ada kelupaan menyampaikan Kang Sopyan nanti juga yang di Maumut, ya tolong nanti untuk pengecatan bagian dinding yang tembok itu jangan dicat dulu. Siap. Ya, dan ini juga Kang Udung dihentikan pengecatannya. Siap. Karena akan sia-sia Kang. Iya. Ya, jadi tunggu dulu kering. Nantilah sudah 1 bulan. Ya sudah. Kalau catnya saya akan belikan sekarang. Nanti Kang Udung sudah 1 bulan, Kang, ya baru dicetin sama Kang Udung aja. Iya, karena akan sia-sia, Kang. Dia masih mengeluarkan masih mengeluarkan air dari dalam. Ya, itu standarnya minimum itu 3 minggu, bagus-bagus 1 bulan 2 bulan sebetulnya. Jadi dia betul-betul kering dan nanti hasil catnya bagus. Ya, nah sekarang yang luar ini nih, ya ini kan dinding ya Kang Udung. Ini dinding, ini karena mungkin udah beberapa lapis, tapi ini nggak bakal bertahan lama. Nanti deh udah seminggu belang-belang gitu lah. Apalagi kalau kualitas catnya kualitas cat biasa. Jadi untuk yang ini, untuk bagian dinding yang khusus tembok itu dihentikan dulu aja. Tapi nanti tetap akan saya belikan untuk catnya. Jadi sehingga nanti saya sudah tidak ada, Kang Haji proyeknya udah selesai, jadi Kang Udung aja tinggal melanjutkan. Ya, oke itu aja. Wadah, selatan, tiba ku warna hidung. Ya. Wah, ngararopi euy. Waduh, Kang Udung. Naon eta? Pisang. Nyuguhan. Wah. Nyuguhan cenah Kang Udung. Aduh. Da kur kiat kieu we kur pisang ngumpul. Ieu nyuguhan kat sakoronyok ieu, Kang. Masya Allah. Nuhun atuh Kang Udung. Sok nyararenet. Ah, kawan-kawan nyuguhan katanya. Nyuguhan cenah ieu Kang Udung. Sok Kang Sopyan bawa ka dinya. Ya Allah. Ya Allah. Kot satuluy leuwih masa tangka juga nama Kang. Gak kaleng-kaleng Kang Udung euy. Nyuguhan teh kot satangkal ya langsung. Ini Pak. Wis. Aduh. Super duper itu sampai benyek tuh karena udah matang banget. Udah makan, ayo makan. Saya juga mau makan. Ayo Mulyadi masuk Mulyadi, makan sana makan. Ayo. Ya makan dulu, makan pisang kita, ayo. Mau bikin kopi Pak? Wah, nuhun, abdi mah teu ngopi, Pak. Sanes henteu keur alim lah. Kawan-kawan, istuning disuguhan ku Kang Udung ieu mah kat sagebog tah. Sagebog ya. Cik orang cobian tah ieu nu geus copot ya. Iya teh cawa naon? Cuamon. Oh cawa sami berarti cuamon. Ya. Lain Kang Udung bisa aja meyeumna. Meyeumna bisa ya. Coba kawan-kawan kita saya disuguhin pisang Ambon khas Bandung Barat. Ngeunah kawan-kawan. Ngeunah pisan. Aing mah. Pun amis euy.
Amis pulen kawan-kawan. Pasti kawan-kawan kalau ngelihat saya makan, pasti pengen kan? Tuh. Ampun, mana mucih proy kieu. Mana mucih proy. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Ampun. Ayahnya nama dia. Pulen kawan-kawan. Bisa. Ampun. Rezeki ya. Nama dia. Oh. Ngopi silakan ngopi. Nah, Pak Haji kan nyandar begini nih, ada tulangnya. Jadi aman. Aman. Ya. Makanya saya minta ditulangin karena begitu. Kalau nggak ditulangin percuma. Hari ini saya serah terima, besok 2 hari jebol. Kasian jadinya untuk itu. Nah, kawan-kawan petualangan desaku terkait dengan rencana bedah rumah untuk Kang Dede untuk Kang Dede dan anaknya di daerah Campaka. Bagi kawan-kawan yang ingin bersedekah ataupun mungkin zakat atau apalah istilahnya ya, yang ingin membantu rumahnya pembangunan rumah Kang Dede, silakan ditransfer ke nomor rekening ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan harta yang disisihkan untuk membantu saudara-saudara kita di perkampungan, ya Allah balas berlipat ganda. Amin. Dan tentunya dilipat gandakan juga rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin membantu pembangunan rumah Kang Dede, silakan ditransfer ke nomor rekening ini ya. Dan selepas saya menerima dana tersebut, saya akan segera membangun rumah tersebut. Terima kasih banyak untuk Ci Imah di Singapura dan Pak Ci yang tanpa saya minta beliau sudah langsung telepon saya dan sudah mendermakan senilai 10 juta rupiah. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Ci Imah yang baru selesai operasi, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, disembuhkan seperti biasanya. Amin. Sehat panjang umur dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga ada donatur-donatur lain yang sudah banyak calling saya baik melalui WA, melalui Instagram ataupun melalui email ya, untuk menanyakan kapan open donasi. Jadi kemarin di tempat Maumud saya juga sudah melakukan open donasi, dan di sini juga mungkin saya mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin segera bagi Anda yang ingin berdonasi silahkan ditransfer ke nomor rekening ini kawan-kawan ya. Jadi bapak-bapak, selepas ini alhamdulillah saya dikasih tugas lagi oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu saudara-saudara kita di perkampungan, dan targetnya kali ini adalah berada di daerah Campaka, Cianjur Selatan. Pak Haji, jadi pembangunan rumah ini sudah berapa hari ini dengan hari ini? Sudah 20 lebih. Oh, 20 hari lebih ya. Oke. Dan ini kira-kira selesai berapa hari lagi Pak Haji? Ya, pasang kunci sama ngecat lah. Besok 2 hari lagi lah. Ya, 2 hari lagi ya selesai ya. Ya, 2 hari. Ya, dan saya akan bayar ini 3 juta dulu. Ya. Nanti setelah selesai nanti dikontrol oleh Kang Sopyan, pintunya kebuka atau tidak, lancar atau tidak, dan itu akan dikontrol nanti. Selepas itu kata Kang Sopyan, sudah oke Kang Jerry, ya. Jadi saya akan pembayaran transfer ke Kang Sopyan. Ya. Jadi nanti Kang Sopyan dicek. Ya, nanti kalau Kang Sopyan sudah ngecek dan sudah saya melakukan pembayaran, ternyata ada anak Kang Sopyan berarti nih. Ya, kita sedikit belajar struktural. Sekarang yang sudah masuk berapa uang? 5 ya. Oh, bukannya 7? Bukan ya? Bukan. Oh ya udah berarti bener tuh. Kaget Pak Haji kawan-kawan. Yang sudah masuk 5 saya sekarang bayar 3. Nanti sisanya sudah selesai 2 hari lagi adalah pelunasan Pak Haji ya. Dan mungkin yang terakhir dari saya untuk yang tembok itu dihentikan pengecatannya ya. Oke. 1 2 3 Pak Haji. Ya, nah sisanya 2 juta lagi. Setelah ini finishing nanti bisa diambil di Kang Sopyan atau Kang Sopyan mungkin menghubungi Pak Haji ke sini ya. Oke Pak Haji ya. Deal Pak Haji? Ya, oke. Kawan-kawan petualangan alam desaku, karena saya perhatikan ada beberapa kelebihan pekerjaan ya, jadi saya akan berikan lebih juga kepada Pak Haji ya. Contohnya misalnya kamar tidur yang tadinya tidak didobel jadi didobel, dan juga dapur yang tadinya tidak full permanen jadi full permanen
Ya Pak Haji ya. Jadi ini buat Pak Haji aja bonus nih. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Wah, tersenyum dia sekarang. Ya. Terima kasih Pak Haji. Kawan-kawan petualang alam desaku, saya sudah bersama Kang Udung dan Kang Udung setiap hari membantu di sini kawan-kawan. Jadi alhasil pastilah Kang Udung secara ekonomi dia mungkin tidak memiliki punya uang nggak Kang Udung? Enggak. Oh enggak, ya, benar kan kawan-kawan? Jadi karena terus-terusan di sini kan ya? Oke. Sementara Kang Udung punya Mulyadi yang harus sekolah juga. Sudah mulai sekolah kan? Udah, baru pulang barusan. Oh baru pulang. Ya, dan jangan lupa pengajiannya. Iya, iya. Ya, ini saya belikan Rp300.000 untuk Kang Udung. Ya, terima kasih. Ya, ya. Dan kawan-kawan, mengenai isi rumah, saya akan lihat kekuatan uang. Karena kebetulan sekarang ini saya sedang open donasi untuk rumah Kang Dede yang berada di Campaka. Saya akan lihat kekuatan uang. Nanti kekuatan uangnya itu untuk Kang Dede apa memadai atau tidak. Kalau tidak memadai, terpaksa ya, yang ini mungkin saya akan kurangi jatahnya untuk saya alihkan ke sana. Karena yang di sana juga sangat penting sekali untuk dibantu. Ya ini rumah juga udah alhamdulillah kawan-kawan. Tapi mungkin untuk gordeng saya akan pasang. Tapi mungkin untuk isinya sementara ya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan, yang ini ada rezekinya, yang di sana juga lebih-lebih rezekinya gitu loh. Ya mudah-mudahan mereka juga punya rezeki. Nah tapi sekali lagi, saya mungkin akan ambil tindakan yang mungkin kalau kawan-kawan bilang, wah Kang Jerry ceroboh nih tindakannya. Ya intinya saya juga ingin membantu yang di sana gitu. Kita bagi-bagi lah, ya kita bagi-bagi. Dan nanti pada saat selamatan, saya selamatannya itu akan satu titik aja. Ya bukan hanya akan selamatan di rumah Kang Udung. Ya jadi nanti mungkin keluarga Maumut kita panggil ke sini, selamatan barang-barang di sini, serah terima kuncinya saya langsung sekaligus dengan 2 orang, dengan Kang Udung dan juga dengan keluarganya Maumut. Ya itu juga akan menghemat biaya cukup tinggi kawan-kawan ya, karena sekali lagi saya sedang open donasi dan saya bersiap untuk membantu Kang Dede yang berada di Campaka. Demikianlah kawan-kawan informasi perkembangan terbaru dari rumahnya Kang Udung, yang alhamdulillah kalau saya taksir ini sudah 98% kawan-kawan ya. Hanya tinggal merapihkan keramik di kloset tadi, lalu pemasangan jendela ini Kang. Ya. Dan untuk catnya ini nanti tetap kita akan belikan, lalu nanti diserahkan oleh Kang Sopyan kepada Kang Udung ya Kang ya. Terima kasih banyak Kang Sopyan atas bantuannya selama ini. Ini sudah mau detik-detik terakhir saya bolak-balik warawiri ke Bandung Barat, dan mungkin nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan. Namun ada satu kali lagi perjumpaan kawan-kawan, yaitu benar-benar nanti review setelah ini benar-benar finishing, termasuk rumah Maumut. Nanti kita juga ada selamatan Kang, dan setelah itu kita mungkin akan berpisah, dan mungkin kita akan berjumpa nanti di suatu waktu yang akan datang kawan-kawan. Selepas ini kawan-kawan, insya Allah saya ada tugas baru, yaitu bedah rumah untuk Kang Dede di daerah Campaka. Rebo nuhun laksa ketika bingahan untuk seluruh donatur petualang alam desaku, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, sehat, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan hartanya, dan juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.